Seperti itu. Nah, tapi apa yang menjamin kalau di masa depan kamu nggak akan mengulangi? Menjamin. Nah itu loh, pertanyaanku adalah satu, waktu kamu komentar itu, apakah kamu nggak mikirin tentang anakmu? Saya nggak, di sini saya bukannya saya dibayar sama Tiara untuk klarifikasi atau nggak, demi Allah nggak itu. Tapi pansosmu itu kalau menurut saya kok keterlaluan itu menurutmu. Dan apa yang menjamin kalau air matamu bukan air mata buaya? Kalau ini kayak cuman cari simpati atau apa? Menjamin ini demi anak-anakku. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya menempuh resiko ini bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba menelpon saya menjelang tengah malam. Ingin dibukakan kartunya. Sebenarnya saya waktu itu berpikir untuk, waduh, nanti kalau saya ajak ke sini malah akan timbul kontroversi. Tapi saya waktu itu pernah membukakan kartu tanpa kehadirannya dan ini merupakan kewajiban saya. Saat saya sudah bukakan kartu tanpa ada dia meminta untuk datang ke sini, terus kemudian dibukakan kartu, ya saya tidak menolak. Sebagai catatan, tidak ada uang yang dibayarkan atau membayarkan di sini, datang karena ingin dibukakan kartunya, karena apa yang terjadi kepadanya. Ini adalah sesuatu yang kata dia ini di luar apa yang dia perhitungkan. Dan dia katakan bahwa hidup ini akhirnya sampai di titik ini tidak pernah disadari dan dia merasa menyesal juga tentang hal itu. Dan ini yang membuat saya mau menjumpai sosok yang kontroversial ini. Untuk kalian semua, inilah Tiara Marlin. Orang itu simpang siur. Jadi kalau ditanya Tiara Marlin itu sahasik. Itu, kamu lahir di Garut? Iya, Garut. Umur? Sekarang mau 41, bulan Maret ini 41. Mau 41 tahun. Iya. Oke. Dan anak itu ada? 5. Dari pernikahan? Dari 2 pernikahan. 2 pernikahan. Dari yang pertama 3, yang sekarang 2. Dan pernikahan yang kedua pun sekarang ini sudah? Jangan bahas itu, jadi sedih jadi. Oke. Cuman gini loh, saya tadi kan bilang kalau saya menempuh sesuatu yang berbahaya karena kamu itu akhir-akhir ini tuh jadi public figure, jadi public enemy loh, Tiara. Kamu sadar nggak sih tentang itu? Apa ya? Ya sekarang kita lebihnya ke menyesal gitu. Menyesal kok gara-gara saya Oke, sebelum menyesal, kamu emang nggak menyesal waktu kamu ngomentarin orang yang saya nggak sebut namanya ya, karena saya takut nanti saya diperkarakan juga nih. Iya. Kamu katanya sampai menyebut-nyebut ya waktu itu. Nanti kita akan coba telusuri ya satu-satu. Sampai waktu itu kamu menyebut alat vital perempuan tuh seperti itu. Saya ngomongnya seperti itu. Nah, itu betul kamu menyebut ke Bu Dewi? Bukan, itu bukan untuk Bu Dewi, bukan. Bukan, itu ada masalah. Enggak, sekarang kamu ngeles aja kali. Demi Allah, bukan. Demi anak kamu? Bukan. Demi anak kamu? Demi anak ini. Bukan. Demi Allah, bukan. Demi Allah. Sampai aku kemarin aja lagi mediasi ke Pak Haji, bilang, Pak Haji, coba kalau Pak Haji ditanyakan dulu nanti masalah kita bahas itu gitu lagi. kan. Tapi gini loh, kalau saya buka sosial media, YouTube lah terutama, ketik Tiara Marlin, itu tuh semua itu kecuali yang dengan Denis Charista atau Uya Kuya, itu semua itu potongan videomu yang itu kalau orang Muslim bilangnya auzubillahi min dzalik. Iya, betul. Nah, itu kenapa sih kok bisa begitu? Emang tadi waktu kamu bilang menyesal, kamu nggak kepikiran waktu kamu ngomong ini, apakah ini akan jadi satu permasalahan gitu loh di masa depan? Iya, makanya aku juga heran ya pas aku ngomong gitu, ya Allah, ya sekarang baru sadar gitu. Kenapa saya kok ngomong seperti ini gitu, kok yang yang tidak pantas saya ucapkan kok bisa terucap. Aku bener nggak tahu ada apa gitu. Berarti kan sadarnya setelah dilaporkan. Iya. Terus sekarang ini punya satu potensi, nanti kamu akan rompi kuning nih, kayak Medina Zain tuh. Nah, orang pas kamu lihat Medina Zain, gimana perasaanmu coba? Ya dek gitu kan, langsung astagfirullahaladzim mungkin. Sampai aku nanya ke manajer aku, Teteh, nanti aku diginin juga kali ya, gitu kan. Jangan berdoa aja yang terbaik, kata kalau seperti itu kamu nggak mikirin anakmu? Mikir dong, Bang. Makanya aku sampai sampai datang ke sini gitu kan, pengen lah bikin ini sama Bang Darko, bilang gitu, Bang Rani gitu kan.
Teteh bisa nggak sih gitu kan, aku mungkin keinian biar lebih tenang lagi, gimana nasib aku nih ke depannya gitu. Tapi atau gimana kalau gitu. orang bilang kalau sekarang Tiara Marlin setelah kondisi begini terus terancam mau jadi tersangka baru cari simpati seperti itu. Kalau cari simpati ya mungkin gimana ya, bisa kalau bener ya nggak apa-apa ya Bang gitu, kita cari simpati apa ya, bahwa aku tuh menyesali gitu, menyesali apa yang sudah saya katakan kemarin itu Oke, benar-benar. berarti kamu menyesali apa yang Iya, kamu lakukan di masa lalu itu tidak terpuji. iya, Seperti itu. Nah, tapi apa yang menjamin kalau di masa depan kamu nggak akan mengulangi? menjamin. Iya kan? Ini kan sesuatu yang akan dipertanyakan sama semua orang. Iya, Nah, kalau mencari simpati ya itu hak kamu lah ya, iya, mencari simpati. Karena kan apa yang terjadi ternyata juga akhirnya seorang Tiara Marlin menyadari bahwa waktu di atas panggung dan di depan kamera itu Tiara Marlin, tapi setelah selesai kamu adalah Tiara Marlina, ibu dari 5 anak, betul kan? Nah itu loh, pertanyaanku adalah satu, waktu kamu komentar itu, apakah kamu nggak mikirin tentang anakmu? iya, Betul kan? Atau kamu nggak mikirin tentang Gala? Yang ada anak kecil nih di sini. Kalau dibilang ternyata ya di luar, apakah kenyataannya ini kan semua orang masih akan ya apakah hamil di luar nikah atau Iya. tidak? Ini kan sesuatu yang ya akhirnya masih orang berdebat ya silakan. Tapi kan dengan mengatakan seperti itu terus nanti didengarkan oleh anak kecil itu kan sesuatu yang. Nah waktu itu apa sih yang mendorongmu tiba-tiba sampai hati kira-kira kalau orang bilang seperti itu? Apa ya, aku jadi berani yang ngomong kayak gitu. Waktu itu emang ada pertanyaan dari netizen kan, ada pertanyaan, saya berani karena ya percaya ke orang tuanya itu Pak Dodi gitu, karena aku nggak tahu tiba-tiba udah jawab aja gitu kan dengan lantang, aku mau jawab. Dan live. Iya, lagi live di TikTok itu. Nah. Tapi aku nggak nyebarin ya. Iya. Mungkin disebarin nggak tahu sama siapa gitu kan. Ya tapi kan kamu harusnya sadar saat kita live Iya. ngomong, apapun yang terjadi ini kan sudah milik publik nih. Iya, iya. Nah saat itu terjadi kan, itu nggak, pas malam tidur itu nggak kepikiran akan tiba-tiba akan membawa kamu jadi harus seminggu 2 kali lapor ke Polsek ya? Iya, Polsek. Makanya. Aku nggak maksudnya lagi live gitu nggak tahu ya, hilaf aja gitu, nggak ini, cuman pas sekarang di inilah kok aku apa ya, kok jadi seperti ini gitu. Kita juga banyak istighfar juga akhirnya kok, bahwa ini saya ini salah gitu kok. Makanya. Ngapain sih Coba menjawab pertanyaan kita runut lagi deh. Iya. Sebenarnya kan Tiara Marlin ini, kalau yang sebelum ini yang saya tahu waktu nantangin Lesti Challenge waktu Iya. itu Lesti lagi hamil. Nah si L ini tadi terus kamu tantangin untuk melakukan joget TikTok. Iya. Nah kalau saat itu sih aku melihat bahwa oh ya sudahlah ini seru gitu loh. Ini sesuatu Iya, yang betul. ya ini sesuatu yang Iya. dan sebagai teman satu profesi penyanyi Iya, dangdut betul, juga kan betul, kalau saya iya. pikir ya wajar lah seperti itu. Tapi saya ingat banget waktu permasalahan duit 2 juta tuh dengan Pak Haji Faisal. Iya. Itu di netizen masih simpang siur. Iya. Dan ini saya nggak janjian nanya ya. Iya, Jadi iya. saya nggak di sini saya bukannya saya dibayar sama Tiara untuk klarifikasi atau nggak, demi Allah nggak itu. Tapi ini termasuk ini pertanyaan yang saya pelajari tentang uang 2 juta yang selalu diributkan dulu diberikan Pak Haji Faisal. Itu sebenarnya uang apa atau untuk siapa sehingga akhirnya Pak Haji Faisal memutuskan untuk mengembalikan ya akhirnya. Iya. Nah. Itu uang donasi aja, donasi buat Gala. Urutannya gimana? Kok saya dengar kemarin itu sebenarnya itu kayak honornya untuk podcast atau gimana? Itu awalnya 5 juta nih semua, 5 juta, yang 3 juta untuk Pak Haji bikin podcast. Nah, yang 2 jutanya buat Gala. Oke. Gitu. Ditelepon kok ke Pak Haji juga, Pak Haji ini saya ada rezeki sedikit, nggak disebutin nominalnya ke Pak Haji enggak. Oke. Cuman nggak tahu awal-awalnya siapa yang ngebahas. Waktu itu pas ada wawancara kan ngebahas, nanyain tentang inilah, ini dari siapa Pak Haji taunya gitu. Bukan 5 juta, aku bilang 2 juta karena yang 3 jutanya nggak jadi dikasih. Gitu, karena nggak jadi kita bikin podcastnya juga karena nggak setuju gitu kan. Puji di situ nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Nah di situ saya udah diterima, asalnya nggak mau nerima itu Pak Haji yang 2 juta juga. Udah Pak Haji jangan kayak gitu, ini kan saya menyisihkan rezeki saya gitu kan. Udah akhirnya ya diterima gitu. Duh makasih banget Pak Haji, kita senang, emang kita udah diniatin mau itu karena kita punya anak kecil kan, anak kecil. Ya Allah gimana kalau seandainya nanti saya juga meninggal gitu kan, mungkin nasib anak saya gimana. Jadi akhirnya terbukalah pintu hati saya untuk berdonasi ke
galak waktu itu gitu. Nah, terus saya ngomong gini di situ. Terus Pak Haji bilang, nanti kalau misalkan saya akan menyisihkan rezeki saya tiap bulannya untuk galak. Tapi itu nggak dibawa-bawa ya, nggak dibawa-bawa yang 2 juta udah, itu pun nggak tahu Pak Haji di dalamnya berapa, nggak tahu. Nah, insya Allah saya akan menyisihkan rezeki saya untuk gala setiap bulannya, tapi tidak ditentukan berapanya gitu kan, insya Allah, tapi adalah gitu kan. Nah, tapi bisa nggak Pak Haji, saya pengen bikin surat perjanjian ideal hitam dan putih kan, maksudnya itu, aduh ngapain kata kalau mau ibadah nggak usah pakai gitu-gituan. Nah gini Pak Haji, takutnya Pak Haji nggak percaya sama saya gitu kan, waktu itu bukan berarti saya nggak percaya sama Pak Haji, bukan, tapi Pak Haji takutnya nggak percaya sama, jangan-jangan takutnya bohong nih mau menyisihkan rezeki, takut gitu aja sih gitu. Tapi nggak apa-apa, saya percaya kok kata Pak Haji gitu. Ya udah kalau percaya, makasih banget, ya udah gitu. Nggak jadi bikin surat itu. Nah, waktu itu menyadari nggak kira-kira Pak Haji waktu itu punya kekhawatiran apa? Wah, yang waktu itu kasus ada yang ngerekam itu kamu bukan sih? Yang dianggap ngerekam bawa HP terus digunakan untuk ngerekam itu. Nah itu emang ada ngerekam tuh asisten aku. Pas datang aja pas salaman gitu, jadi nggak ada waktu ngobrol, misalkan lagi ngobrol gini direkam nggak ada. Itu berarti sebelum atau setelah uang 2 juta? Kan bareng kita. Itu kan, barengan kejadian, iya. Jadi datang ngerekam terus kemudian 2 juta. Nah tapi Tiara waktu itu sadar nggak Fuji waktu itu marah itu adalah karena kok datang ngerekam itu loh, mungkin karena itu kali. Iya katanya alasannya karena itu, enggak, alasan di rumahnya bukan karena itu, Bang. Karena? Dia yang bahas baju, dia nggak terima gitu. Mbak jangan so tahu katanya gitu kan, ini masalah gua katanya gitu kan. Emang pernah live TikTok juga bahas baju gitu atau gimana? Bukan live TikTok, bikin podcast sama Pak Dodi. Oh. Saya nanya Pak Dodi, sana nanya Mayang. Okay. Kan aku juga sebelum ini ditanya, ini beneran gitu kan. Iya beneran, mana? Aku bilang itu buktinya, chatannya dari Puji gitu kan. Mereka harus ada ya gitu. Ya ada katanya gitu, ada kok katanya. Gitu ya, kita berani bahas itu. Jadi Puji nggak terima gitu ya. Akhirnya udah ngapain ayah katanya gitu kan. Apa katanya, ini kan yang mojokin Puji di podcastnya. Gitu, tapi udah minta maaf kok di situ. Udah diterima juga, udah minta maaf. Nah, cuman kan ini jadi polemik karena kan netizen itu kan menganggapnya begitu gitu loh. Yeah. Dan maksud saya pas kejadian itu aja kenapa Tiara nggak kapok gitu loh, bahwa Tiara ini diposisikan sebagai, kan ini seakan-akan jadi kayak berlawanan ya, karena kan ada seakan-akan ya kita bilang ya, kubu Pak Haji Faisal, terus ada kubu Dedi nih, Pak Dodi. Nah, dan Tiara itu seakan-akan jadi kubunya Pak Dodi karena interviewnya dengan Pak Dodi dulu. Tapi waktu itu memang memilih ke kubunya Pak Dodi. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Justru saya juga dibikin podcast aja kan netral gitu, netral bikinnya, jadi nggak ada mendukung ini nggak ada. Cuman waktu itu saya udah minta maaf kan di rumahnya, terus saya pulang, baru aja nyampe rumah disentil lah gitu kan sama anaknya di komentaran di situ. Malah saya bilang, Pak Haji, ini si Ade nih komentar begini, bikin akhirnya kan netizen nyerang saya kan di situ. Kata Pak Haji, bersabarlah ya Mbak, bersabarlah, anak saya kan masih labil, masih ini Mbak, banyak sabar. Aku bilang, tolong Pak Haji, kan saya udah minta maaf tadi di rumah gitu kan. Jadi saya diserang ini banyak yang wah dari situ langsung wah kita diserang kan rame gitu. Oke. Nah dari situ kata Pak Haji, ya nanti saya ingetin gitu kan, kasih tahu katanya gitu. Ya makasih Pak Haji, ada WA-nya makasih Pak Haji, bilang gitu ya. Tapi terus-terusan. Iya, kalau kita orang yang awam nih lihat ya. Ini berarti kejadiannya waktu datang dengan uang 2 juta dan sebagainya itu sebelum Tiara menyebut hamil di luar nikah atau setelahnya? Sebelum dong, itu mah belum terjadi. Itu belum terjadi yang hamil di luar nikah itu tadi. Nah, Oke. Di fast forward lah, dicepetin. Kenapa kok akhirnya Tiara di sini terkesan itu kayak jadi, kan ini kan hubungannya baik-baik aja kan? Iya, baik. Tapi kenapa kok Tiara waktu itu jadi terkesan kayak berlawanan dengan Pak Haji? Justru ini bukan baik-baik, justru ini udah terjadi ini yang tadi aku bilang sentil itu. Jadi akhirnya ramai, jadi aku kepanasan, kan banyak netizen yang nyerang aku tuh. Ya akhirnya ada netizen yang nanya itu, ya udah aku jawab itulah gitu. Jadi waktu itu Tiara mengakui kalau Tiara pun merasa
bete dengan kejadian itu? Iya dong, nangis kan, aku nangis sampai rumah sampai bengkak gini, sampai Pak Dodi juga ke rumah waktu itu. Itu gara-gara setelah kejadian 2 juta? Iya. Oke, Setelah nah, dari rumahnya langsung malamnya itu Pak Dodi juga ke rumah kan ngobrol, emang ada kejadian apa teh? nah yang live TikTok itu kejadiannya kapan? Besoknya, lusa udah 3 hari udah yang sama. Berarti dalam minggu yang sama ya? Iya, betul. Karena aku mau rekaman kan. Jadi kamu mengakui waktu itu kamu memang lagi bete waktu itu? Ditanya itu tadi? Tapi kalau ada dendam nggak ada ya, nggak ada. Cuman aku ngejawab itu tuh karena percaya sama Pak Dodi aja, omongan Pak Dodi. Betul, tapi kan Gitu. balik lagi, pertanyaan dari netizen ini kan, misalkan nih, saya cuma nanya aja. Iya, Misalkan Tiara punya anak di luar nikah. iya. Misalkan. Terus tiba-tiba saya ngomong, Tiara kan memang hamil di luar nikah. Walaupun itu kenyataan, tapi kan itu satu aib gitu loh. Iya, betul. Dan ini sebenarnya sesuatu yang kamu menyesal kan kamu Iya, ucapkan. sangat menyesal Bang. Sangat menyesal. Jadi waktu itu ngomong tentang almarhum dan almarhumah, itu adalah karena pertanyaan dari netizen. Betul. Dan itu kamu sesali. Sangat. Walaupun sekarang saya pun juga nggak bisa langsung percaya karena kan itu tadi loh, jejak digital itu kan banyak banget gitu. Iya. Nah, dari jejak digital berapa persen yang memang itu betul kamu katakan memang ada yang diedit? Nggak tahu ya, itu yang ngeditnya siapa gitu kan, nggak tahu kita. Nah, makanya. Nggak tahu, cuman kita tahu-tahu udah disambung-sambungin kayak gitu kan. Itu pun kan bukan untuk ke Pak Haji semua gitu. Tapi kamu kalau seandainya dikasih tahu, misalkan ada orang bilang Tiara Marlin ini pansos. Nah, kalau saya bilang kalau di era sekarang pansos, saya pun ngeramal itu pansos, Iya, betul kan? iya. Tapi pansosmu itu kalau menurut saya kok keterlaluan itu, menurutmu kenapa kok kamu dulu senekat itu? Ya, apa ya? Ada nggak orang yang menyuruh kamu? Kalau yang nyuruh nggak ada yang nyuruh. Terus Nggak kamu ada. ikut-ikut atau kenapa gitu loh? Kok bisa sampai saya kalau dengerin itu kayak yang ya aku tahu kalau di sosial media itu kalau kita ngomong semakin ya kalau istilahnya punten ya, Iya. nyablak gitu orang Iya. pasti akan wah pengen nonton gitu loh. Iya, Tapi betul. kamu nggak mikirin dampaknya ke orang lain, ke anak-anakmu terutama. Ya, makanya sekarang menyesalnya gitu. Jadi makanya aku selalu bilang, sebenarnya sih aku nggak mau lah bawa orang di sini gitu. Udah nggak apa-apa, ini emang salah aku gitu kan. Apa ya? Aku mungkin terlalu percaya dengan omongan kayak apapun apa yang diomongin Pak Dodi itu aku ya percaya semua gitu kan. Makanya aku jadi berani gitu. Nggak apa-apa lah orang-orang tuanya kok yang ngomong apapun, aku tahu apapun kan emang dari beliau gitu kan. Dan apa ya? Jadilah aku berani gitu. Betul, ngomong tapi kayak kan apa yang dikatakan juga belum tentu benar kan, karena Iya. belum ada pembuktian. Iya. Ya kan, dan kalaupun kita bilang itu benar atau salah kan ya bukan hak kita gitu loh. Iya, betul. Karena kan kembali lagi, kalau Pak Dodi yang ngomong seperti itu mungkin Iya. masuk akal karena dia Iya. ayahnya gitu, Iya, ayah betul. kandung. Iya. Tapi kalau kita kan nggak punya hubungan keluarga gitu loh. Iya, betul. Dan waktu itu pun berarti Tiara nggak sempat kepikir ya kalau nanti sampai gala itu besar, denger itu akan seperti apa. Iya. Dan kamu menyesal itu. Sangat menyesali kan, aku bilang kemarin juga aku kan kata Pak Haji kan yang memaafkan nanti kan gala udah besar gitu kan, minta maaf mah ke gala gitu kan, bukan ke Pak Haji gitu kan. Makanya aku tuh sih udah ya mudah-mudahan aku juga panjang umur gitu kan, nanti kalau misalkan toh gala udah besar, udah paham lah, udah ngerti, pas saya minta maaf ke gala gitu kan. Emang apa ya, nggak ada lah, apalagi untuk apa yang ngumbar aib itu kan nggak ada sama sekali. Tapi siapa yang akan jamin kalau orang ngomong? Sekarang karena kamu terancam akan pakai rompi kuning, akan rompi orange, tersangka. Iya. Nah kamu sekarang seperti ini, kamu menangis seperti ini, jadi inget. Tapi kalau nggak ada kejadian ini, kamu kan nggak akan diingatkan, betul nggak? Iya, betul. Ya mungkin kalau aku kembali itu gini loh, berarti Allah sayang sama aku, biar aku bisa lebih baik lagi gitu. Aku menyadari aku salah. Dan apa yang menjamin kalau air matamu bukan air mata buaya? Kalau ini kayak cuman cari simpati atau apa? Menjamin ini demi anak-anakku, Bang. Demi anak-anakku. Saya berani, kalau apalagi saya misalkan mengucapkan yang aneh-aneh lagi, saya silahkan, udah saya bersalah mau ngapain, saya silahkan gitu. Kalau misalkan saya udah misalkan udah berjanji nih nggak bakalan mengulang ini lagi. Misalkan nanti terulang lagi nih, saya kembali silakan, saya mau dibunuh pun kasarnya, saya udah ikhlas gitu, Papa. Maksudnya terulang lagi itu gimana? Ya maksudnya
saya kan udah berjanji nih, udah minta maaf, misalkan nanti kan misalkan berulang lagi, misalkan ngolok-ngolok lagi atau Pak Haji atau siapa gitu kan. Jadi kamu rela Saya dicabut rela. nyawanya Iya. kalau kamu sampai mengulang kejadian Iya. ini. Loh, tapi artinya nggak cuma ke Pak Haji dan keluarga dong, tapi ke Iya. semua orang. Iya. Berarti artinya kamu pengen sampaikan ke orang-orang yang lain Iya. yang menghujat atau mengatakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya dan itu menyinggung perasaan orang lain, kamu mengajak mereka untuk menghentikan itu, seperti itu berarti. Saya udah rela gitu, udah apa ya? Saya udah berjanji lah gitu, udah berjanji. Saya insya Allah saya akan merubah semuanya dan saya minta maaf dan saya emang mengakui emang saya salah. Iya, makanya kamu nggak kebayang kalau kamu nanti sampai kayak Medina Zain seperti itu. Iya. Yang ngurus anak siapa? Anakmu yang besar mungkin sudah, ya. Ini yang sekarang ikut, namanya siapa itu? Akila. Sama? Ferizio. Siapa yang mau ngurus? Besarnya akan gimana kalau ditinggal ibunya? Anggap aja berapa tuntutannya? Bisa sampai berapa tahun? 5 tahun. ya, Anakmu sekarang umur 5 berapa? tahun. Yang ini 1 tahun 4 bulan, yang kecil yang itu 5 tahun. Apa nggak mereka akan nggak kenal sama ibunya sendiri nanti? Ya, makanya. Itulah yang bikin Orang itu sampai bilang, maksudnya tuh emang sampai segininya ya gitu sampai ya? udah baru sampai gini aja kan, Bang ya, anakku udah dibulinya gila, aku sakitnya mungkin Pak Haji juga sama gitu kan, sakitnya sepertinya. Mungkin ini apa ya, aku mengakui, menyadari ya ini emang kesalahan aku, dampaknya ini balasannya gitu. Makanya aku sekarang lebih ke ikhlas, sabar, emang ini kan kesalahan aku. Ya itu tadi, orang kan mikirnya kan kok sampai segitunya kamu, orang kan beranggapan Tiara ini cari tenar dengan melakukan hal seperti ini. Padahal masih punya jalan yang lain. Iya. Kalau untuk cari-cari tenar kemarin aku enggak, karena kita kan udah vakum juga kan. Udah enggak apa ya, karena sama suami kan udah nggak usah nyanyi lagi, kecuali ada job tugas dari Nagaspara gitu kan, nggak usah apalagi ribut-ribut kayak gitu kan. Beliau kan nggak suka banget gitu kan, malu gitu kan, ngapain Tiara suara bagus kok katanya gitu kan, ini mau apa lagi gitu kan. Cuman nggak tahu, makanya aku tuh bener-bener merasa bersalah banget gitu. Tapi itu tadi bener ya, kamu bilang kalau sampai itu terulang lagi kamu rela nyawamu dicabut. Karena kamu berpikir bahwa ya ini adalah sesuatu yang Pokoknya, akhirnya kamu merasakan apa yang dirasakan sama Pak Faisal dan keluarga. Saya aja baru sampai sini gitu kan, baru ini aja udah ya, subhanallah sakit banget gitu. Makanya saya berusaha terus, pengen mudah-mudahan Pak Haji memaafkan saya gitu. Nggak tahu namanya umur ya Bang ya gitu. Tapi berpikir nggak kalau Pak Haji melakukan ini pun itu karena terpaksa agar nggak banyak orang itu akan mengikuti kamu. Karena gini loh, Tiara, kamu public figure. Kamu mulai karirmu dari zaman dulu, aku ingat apa 3D ya? Iya. Zaman Saiful Jamil berarti ya? Iya, betul. Nah karena usiamu 42, saya 45 ini kan kita di zaman yang sama. Ini kan udah bukan generasi kita lagi. Nah, saya cuma berpikir bahwa mungkin saja Pak Haji melakukan ini untuk sebagai sebuah peringatan ke orang-orang yang lain, dan nggak cuma ke Pak Haji tapi ke semua orang, agar di sosial media tuh nggak segampang itu gitu loh ngomong. Betul. Kalau saya kan nggak ini hal yang wajar ya, Pak Haji melaporkan saya itu hal yang wajar, makanya saya udah diterima kok. Sekarang ya aku baru nyadar itu hak Pak Haji gitu. Karena aku bilang tadi, aku baru gini aja udah sakitnya luar biasa gitu, apalagi mungkin Pak Haji, apalagi orang tuanya udah nggak ada. Sampai aku setiap sholat aku selalu mendoakan Vanessa gitu kan, Bibi juga sampai ngaji setiap hari ini ya kita. Terus sekarang siapa yang belain kamu kalau udah begini? Pengacaramu udah nggak ada. Dan waktu itu kamu bilang katanya sempat seharusnya ini sudah selesai sebelum kejauhan. Kamu sempat pengen damai dan meminta maaf ya waktu itu. Tapi ternyata malah keduluan, kamu dilaporkan dulu. Nah kalau udah kejadian gini terus siapa yang akan belain? Orang kan seakan-akan melihatnya Tiara Marlin ini ada di kubunya
Pak Dodi seperti itu. Kak, aku nggak ada Dan orang pun kan berpikir kok sekarang kamu kayak ditinggalin sama Nggak Pak ada. Dodi. Aku nggak ada kubu-kubu, cuman di sini kan apa ya, aku kan ya kalau punya rezeki sedikit membantu lah ke Pak Dodi gitu. Kalau misalnya ada rezeki di kayak kasih kerjaan kayak podcast kan aku ngundang kan, ngasih rezeki juga kan. Kalau misalkan kita pergi kayak ke makam kayak gitu kan, kayak wartawan gitu, terus makan kan kita ngasih gitu kan, itu ibadah juga gitu. Ya mungkin intinya apalagi aku udah kejadian kayak gitu, apa ya saya berterima kasih sama Pak Dodi gitu, karena gimana ya, makanya aku selalu bilang kan, ya Allah aku berbuat baik kok jadi seperti ini gitu. Makanya selalu berjuang gitu, berbuat baik kayak ke Mayang, ke adeknya gitu kan. Pastilah almarhumah lebih tahu hati saya gitu. Nggak ada saya untuk apa tujuan membongkar aib dia gitu, nggak ada. Iya, tapi tetap kok mau kamu kenapa sebodoh itu Iya, waktu makanya itu gitu loh. Tiara nanti akan pakai baju orange atau enggak. Nah kalau sampai seperti itu.